Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Gorontalo meminta sekolah SMA, SMK, dan SLB memaksimalkan pembangunan fisik dan fasilitas sekolah agar pendidikan berjalan dengan maksimal. Ya, dan itu pada saat cut off Dapodik, mereka tidak kembalikan itu, Pak. Pada saat menjalankan cut off Dapodik, mereka tidak kembalikan sehingga terhitung di pusat, itu sudah ada. Padahal belum ada, Pak. Nah, ini yang sebagian besar meningkatnya anggaran ini karena pada saat tahun 2020. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 4 Adnan Entengo usai melakukan rapat bersama Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga atau Dikbudpora Provinsi Gorontalo. Memang, Pak, yang menjadi kendala juga yang seperti kami jelaskan tadi itu jadi jual paket pekerjaan. Adnan mengungkapkan bahwa anggaran DAK sekolah tahun 2022 ada kenaikan. Oleh karena itu, ke depan Komisi 4 berharap penggunaan anggaran itu tidak ada masalah. Sebab beberapa temuan Komisi 4 di lapangan ada beberapa kegiatan yang menghambat proses pembelajaran akibat pembangunan yang terputus. Selanjutnya, menurut Adnan, pembangunan fisik dan perlengkapan fasilitas sekolah adalah salah satu faktor pendukung mutu pendidikan. Sebelumnya, Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo telah melakukan kunjungan ke beberapa sekolah dan menemukan kondisi pembangunan infrastruktur sekolah masih mengalami kendala akibat minimnya anggaran DAK sehingga mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Terkait dengan program 2022 dan juga hasil kunjungan lapangan terkait dengan monitoring sekolah SMA, SMK, dan SLB berkaitan dengan alokasi dana alokasi khusus DAK. Dari sisi peningkatan penguatan mutu, ya. Nah, di situ juga kan penguatan mutu sangat ditentukan juga oleh adanya beberapa sarana dan prasarana. Jadi tadi kami memastikan bahwa untuk 2022 ini ada kenaikan anggaran terkait dengan dana alokasi khusus di SMA SMK 100%, dan itu kami apresiasi untuk ke depan pelaksanaannya itu tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Karena beberapa temuan kami di lapangan itu ada kegiatan-kegiatan yang menghambat proses belajar mengajar itu diakibatkan dari ada dukungan pembangunan yang terputus. Memang ini sisi pembangunannya, tapi kami dari sisi karena itu mendukung proses mutu pendidikan di situ. Jadi ini kami mengundang dinas untuk bagaimana menyelesaikan, mencari solusi untuk kedepannya tidak terjadi lagi persoalan-persoalan itu. Jadi contoh misalnya SMK 1 Paguyaman, ya, di situ ada proses yang pembangunan yang terputus, tidak jalan, sehingga ini mengakibatkan proses belajar mengajarnya terhambat. Kemudian yang kedua, tadi juga kami memberikan dorongan terkait dengan apresiasi terhadap mutasi kepala sekolah, dan tadi juga mengklarifikasi hasil kunjungan juga terkait dengan kepala sekolah di SMK di Bonbol. Memang ada butuh perhatian khusus kepala sekolah terkait dengan kondisi. Kemudian juga di SLB Limboto Kabupaten Gorontalo. Dan yang ketiga tadi juga menjadi bahan pembicaraan adalah berharap untuk penguatan untuk aspirasi dari teman-teman mahasiswa. Sebenarnya ini sudah kaitannya dengan beasiswa ya, cuman kan dulu beasiswa kan ada perpindahan dari Dikbudpora ke Kesra. Nah, harapannya karena masih ada kaitannya diminta justifikasi dari Dikbudpora
kami mendorong untuk segera ada penguatan dukungan informasi itu kepada Kesra agar ada kerjasama kita dengan salah satu universitas di Jawa terkait dengan beasiswa itu bisa dibayarkan, karena makanya tadi kami sekarang yang tangani beasiswa itu Kesra ya? So bukan Dikpora? Bukan Dikpora. Dikpora tinggal dimintai justifikasi teknis. Oh siap Pak. Soal SLB yang Tilamuta? Nah SLB bagus, tadi itu alhamdulillah kita dapat solusi dan koordinasi dengan PU juga tadi untuk penambahan lahan. Sehingga di situ penambahan lahan dan diminta sekolah untuk menyurat ke gubernur tembusan PU dan Komisi 4 untuk pengadaan lahannya. Oh iya. Dan bangunannya sudah siap, untuk program pembangunannya siap. Yang penting lahannya disiapkan. Oh iya. Sementara itu, Kepala Dinas Dikbudpora Wahyudin A. Katili menyampaikan pihaknya akan memaksimalkan proses penggunaan anggaran DAK agar tidak ada lagi pembangunan sekolah yang mengalami kendala atau terputus. Hari ini banyak hal sebagai masukan dari Komisi 4, terutama dengan aspek kehati-hatian kami. Tahun ini kami mendapatkan alokasi DAK yang lebih besar dari tahun sebelumnya, bahkan 2 kali lipat lebih dari tahun sebelumnya. Nah ini bukan menjadi hanya sekedar hal yang biasa, tapi akan menjadi hal luar biasa jika kita tidak antisipasi dengan maksimal. Terutama kemarin di Dikbudpora termasuk ada salah satu paket yang putus kontrak. Nah, itu menjadi harapan-harapan kita, dan terutama tahun ini kita mencoba untuk memulai mengantisipasi hal-hal yang kurang kemarin. Lalu kemarin kita sampai 80 paket ditenderkan, itu kan membutuhkan waktu untuk banyak. Nah, kemarin atas dasar kajian dari teman-teman ULT, kami juga dan membicarakan dengan inspektorat dan teman-teman di Kanwil di JKN, kita mencoba untuk menyederhanakan. Ada beberapa paket yang tender kita konsolidasikan, ya, termasuk ada pekerjaan-pekerjaan pematangan perencanaan. Nah itu semua yang dibicarakan di rapat dengan Komisi 4 tadi. Termasuk juga di rapat dengan Komisi 4 juga dievaluasi terkait dengan optimalisasi personil para kepala sekolah yang selama ini kita tempatkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya banyak masukan dari teman-teman Komisi 4 ini, kami berharap akan lebih banyak perbaikan untuk diikuti. Ada berapa sekolah yang dapat DAK tahun ini, Pak? Saya tidak bisa menghitung pasti jumlah sekolahnya, karena saya tidak hafal betul jumlah sekolahnya berapa. Yang pasti di setiap kabupaten kota ada, Kami dari 134 sekolah negeri dan swasta sekarang tetap mendapatkan bantuan DAK. Tahun ini kita ada kemajuan DAK itu karena persiapan kita pada tahun 2021 cukup maksimal kemarin, termasuk kami lebih memperhatikan lagi dan mengakomodir teman-teman operator Dapodik, sehingga pada saat cut off Dapodik untuk pengusulan tahun 2022 itu ada lebih banyak yang bisa terakomodir masuk sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang disyaratkan oleh Kementerian. Oh iya, harapannya Pak untuk DAK itu? Kita berharap DAK tahun ini akan lebih banyak dan cepat terlaksana. Itu yang paling utama. Karena sesungguhnya faktor ekonomi Gorontalo itu masih lebih banyak digerakkan oleh pemerintah. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya paket-paket kegiatan yang ada di DAK ini akan lebih bisa menggairahkan ekonomi masyarakat. Dari DPRD Provinsi Gorontalo, Kindali TV memberitakan.